Bunda, mungkin ada yang diuji dengan anak-anaknya, tapi pesan saya, doakan anak Bunda. Ternyata pinternya anak kita bukan semata-mata karena IQ-nya, tapi karena doa terbaik dari ibunya. Maka yang sering Ahilman sedihkan hari ini bukan kehilangan ibu saya, tapi yang saya sedihkan kehilangan doa-doa ajaib dari ibu saya. Ingat ya, kalau buat anak itu bukan biaya, tapi namanya investasi. Apa bedanya? Kalau biaya dikeluarkan habis, tapi kalau investasi dikeluarkan balik lagi. Maka Bunda jangan takut, setiap anak punya rezekinya masing-masing. Mungkin di antara Bunda ada yang diuji dengan suaminya. Rumah tangga mungkin Bunda ngerasa bahwa hancur rumah tangga Bunda. Misalnya ada, rumah tangga kita boleh hancur gak apa-apa, tapi anak-anak kita gak boleh hancur. Kita punya anak-anak ke depan, besarkan dia dengan kasih sayang ke depan. Maka Bunda jangan putus asa dalam hidup. Bunda sekarang yang punya anak, catat setidaknya ada 4 yang harus ibu lakukan untuk anaknya. 1, Bunda solehkan diri sebelum solehkan anak. Bunda tuh kenapa ngaji? Biar pengen punya anak yang soleh, betul gak? Jadi bukan semata-mata biar Bunda soleh, tapi anak Bunda pengen soleh. Yang kedua, caranya adalah doakan anak kita. Bunda sayang, doa itu bisa menembus apapun. Doakan anak kita. Ahilman, dengan izin Allah ya, hari ini bisa ditakdirkan seperti ini, kalau boleh disebutkan, ini karena doa orang tua saya. Doa wabil khusus ibu saya. Saya sering ceritakan cerita ini kepada siapapun. Saya tuh waktu kecilnya nakal banget, cengos, gak mau diem. Sampai tetangga tuh sering ngeluh ke ibu saya. Kata tetangga saya, ibu, iya si Iman teh kia gitu-gitu aja. Terus kata ibu saya gini, shh, maafin anak saya katanya. Insya Allah nanti Hilman bakal jadi ustadz. Itu ucapan ibu saya. Terus saya pernah bilang ke ibu saya, mual mungkin mah, ustadz di mana? Saya bilang gitu. Tapi ibu saya bilang nanti Iman jadi ustadz. Ditambah gak yakin lagi karena mohon maaf ya, ibu saya tukang jualan di pasar, ayah saya kuli di pasar. Jadi secara keturunan itu gak langsung gitu ada ustadz gitu, ada ulama. Paling ada kakek, nenek gitu ya. Jadi asa gak mungkin ketika ibu saya bilang nanti jadi ustadz gitu. Lulus SD, ibu kami masukin ke pesantren. Saya masuk ke pesantren. Saya nanya ke ibu saya, Mama kenapa Iman dia harus masuk pesantren? Kata mama saya, iya biar Ilman belajar ilmu agama ya, belajar di pesantren. Baru masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi ayah saya meninggal ketika saya masuk pesantren, kelas 1 SMP berarti. Jadi Abah anak yatim sejak kecil. Setelah ayah meninggal, tinggal ibu sendiri. Saya bilang ke ibu saya, Mama, Iman di rumah aja lah, gak usah masuk pesantren, kan besar biayanya. Apa kata mama saya? Jangan, Iman harus tetap di pesantren. Dari mana biayanya? Saya bilang. Kata mama saya, nanti mama yang cari sendiri. Jadi ibu saya itu kalau pagi-pagi berangkat dari rumah ba'da subuh, buka jongko di pasar, pulang zuhur, habis zuhur keliling, bawain dagangan keliling kampung sampai jam 5 sore. Itu tiap hari untuk anaknya biar bisa sekolah. Maka setelah itu saya mulai berubah tuh, gak mau, ya artinya gak mau nakal lagi gitu ya, gak mau cengos lagi gitu. Saya tinggalin hal-hal yang kira-kira gak penting lah. Sampai kemudian kelas 1 SMA, kelas 4 di pesantren itu, ibu saya jatuh di kamar mandi. Kemudian ibu saya stroke, sakit. Sehingga ibu saya gak bisa lagi jualan seperti biasa. Sehingga saya gak bisa sekolah kan, karena gak punya biaya. Tapi kata ibu saya, Iman kalau mau sekolah harus pinter, biar dapat apa? Beasiswa. Ku mamah didoakan Iman sing dapat beasiswa bisa sekolah. Maka setelah ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah, saya gak mau nyakitin hati ibu saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah, bantu saya agar bisa nyenengin hati ibu saya. Kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya. Jadi ibu saya tuh karena stroke,
Jadi makannya harus disuapin sama kita gitu. Jadi kalau saya pulang dari pesantren libur, saya nyuapin ibu saya. Nah ibu saya itu kalau pagi-pagi sarapan suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi gitu. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang kampung, orang desa, saya bilang gitu. Gak mungkin lah. Dulu di Garut ke Jakarta teh asa jauh kan. Asa gak mungkin gitu. Kata ibu saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah, dari mana biayanya? Shh, jangan begitu, aminkan saja. Ibu kami pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Setiap selesai sholat suka baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya tanya, Mama teh kenapa kalau beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin. Amin. Bunda, teteh, izin Allah ya. Sekarang apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan sekarang kejadian semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan itu terjadi. Tapi saya sedih. Ibu saya belum sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Jepang, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah saya dari S1 sampai sekarang S3 semuanya beasiswa dengan izin Allah. Ustadz pinter ya. Yang pinter bukan saya. Tapi yang hebat adalah doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh kapanpun dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bait. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Bunda, Ahilman tahu, mungkin di antara bunda ada yang diuji dengan anak-anaknya hari ini. Mungkin ada yang diuji dengan anak-anaknya. Tapi pesan saya, doakan anak bunda. Peluk badannya, cium keningnya, cium ubun-ubunnya, usapin kepalanya. Itu anak titipan dari siapa? Ternyata pinternya anak kita bukan semata-mata karena IQ-nya, tapi karena doa terbaik dari ibunya. Maka yang sering Ahilman sedihkan hari ini bukan kehilangan ibu saya, tapi yang saya sedihkan kehilangan doa-doa ajaib dari ibu saya. Maka sekarang anak bunda sekolah, cari sekolah yang baik. Sebelum dia berangkat, peluk tubuhnya, cium sama bunda, doain. Sebelum dia tidur, doain. Kadang Allah menguji kita dengan pasangan kita, tapi bisa jadi Allah membahagiakan kita dengan anak-anak kita itu. Maka bunda jangan putus asa dalam hidup. Mungkin ya, saya nggak tahu pasti, tapi mungkin ya. Mungkin di antara bunda ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan pasangan. Rumah tangga mungkin bunda ngerasa bahwa hancur rumah tangga bunda, misalnya ada. Rumah tangga kita boleh hancur gak apa-apa, tapi anak-anak kita gak boleh hancur. Kita punya anak-anak ke depan, besarkan dia dengan kasih sayang ke depan. Bunda jangan takut, jangan khawatir, bersama dengan Allah ada kebaikan. Maka nanti yang ketiga, cari pendidikan yang baik. Bunda, tanggung jawab kita buat anak. Ingat ya, kalau buat anak itu bukan biaya, tapi namanya investasi. Apa bedanya? Kalau biaya dikeluarkan habis, tapi kalau investasi dikeluarkan balik lagi. Maka bunda jangan takut, setiap anak punya rezekinya masing-masing. Baru nanti yang keempat, husnuzon sama Allah. 1, solehkan diri sebelum solehkan anak. 2, doakan anak setiap saat, setiap waktu. 3, cari pendidikan yang baik. 4, husnuzon terus sama anak kita. Insya Allah bunda, Allah makin senang sama kita, Allah makin sayang sama kita, dan kita juga bisa mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.